Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadagus Kurniawan, nomor absen 12, kelas 11 Buga 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman wawasan Nusantara. Latar belakang. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, memiliki dan menggunakan bahasa daerah dan dialek, menganut berbagai macam agama, terkait beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan, memiliki wilayah yang berbentuk negara kepulauan, serta terletak pada posisi silang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan samudra besar, yaitu Pasifik dan Hindia. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang esensinya mengandung 4 fungsi, yaitu fungsi Hankam, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan fungsi ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum, fungsi sosial, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, fungsi politik, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, yaitu definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dari lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara dapat diperinci sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan ke dalam. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan segenap aspek kehidupan nasional. Yang pertama, aspek ilmiah. Posisi dan lokasi geografi Indonesia, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek sosial terbagi menjadi 3, yaitu ideologi, politik, dan ekonomi. Tujuan luar. Tujuan keluar wawasan Nusantara adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, perdamaian bagi seluruh umat manusia. Dasar hukum wawasan Nusantara. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 tahun 1978. Yang kedua, TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 tahun 1988. Nomor 4, TAP MPR nomor 2 tahun 1993. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama, dasar pemikiran geografis. Dasar pemikiran geografis adalah negara Indonesia ditilik dari sisi kewilayahan atau geografis, merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara, sedang berjumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia. Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan tidak memisahkan antara wilayah daratan dengan unsur lautannya, namun memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dasar pemikiran geostrategis. Keberadaan negara Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi kekuatan dan peluang yang bersifat pasif maupun negatif. Dasar pemikiran geopolitik. Istilah geopolitik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu geo yang artinya bumi, dan politia kebijaksanaan. Pada awal geopolitik diartikan sebagai politik yang diterapkan di bumi atau letak geografis negara, sedangkan geostrategi merupakan geopolitik dalam pelaksanaannya. Namun dalam perkembangannya, konsep geopolitik dan geostrategi berubah terus, yang mengarahkan pada konsepsi kewilayahan yang lebih luas. Dasar pemikiran historis yuridis formal. Dasar pemikiran ini menggunakan 2 aspek peninjauan, yaitu pertama,
dilihat dari proses gagasan wawasan Nusantara. Kedua, dilihat dari hukum laut sebagai pelengkap wawasan Nusantara. Yang ketiga, dasar pemikiran kepentingan nasional, pembinaan dan penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Nusantara selalu berlandasan pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Repelitita, rencana atau pembangunan 5 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja atau APBN. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial memiliki 3 unsur. 3 unsur dasar, yaitu unsur dasar wadah. Untuk memahami perlu kiranya dipahami dahulu konsepnya negara, kepulauan atau the archipelagic state. Dilihat asal katanya archipelago berasal dari kata archip penting dan pelags yang artinya lautan dan wilayah lautan. Dengan demikian, berdasarkan asal kata tersebut, wilayah laut lebih penting daripada daratan. Unsur dasar wadah memiliki 3 komponen. Yang pertama, bentuk, wujud atau batas ruang lingkup. 2. Tata inti organisasi atau tata susunan pokok. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi atau tata pelengkap atau unsur dasar isi. Isi wasantara terdiri dari 3 unsur, yaitu cita-cita dan tujuan, sifat dan ciri-ciri. Cara kerja. Sifat dan ciri-ciri wawasan Nusantara adalah menunggal dan utuh menyeluruh. Cara kerja pandang hidup. Cara kerja pandang hidup bangsa serta satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penumbuh kembangan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur dasar tata laku. Tata wawasan Nusantara terwujud dalam 2 unsur, yaitu tata laku bertiniah, tata laku lahiriniah. Tata laku batiniah terbentuk dan tumbuh berdasarkan proses pertumbuhannya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, tradisi, serta lingkungan hidup. Tata laku lahiriliah terwujud dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengadilan dalam proses pembangunan nasional. Ilustrasi contoh wawasan Nusantara. Kasus Ambalat dengan wawasan Nusantara. Adapun latar belakang yang memunculkan masalah tersebut yaitu pemberian konsensi, eksplorasi pertambangan di blok ND7 dan MD6 dalam wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Kalimantan, oleh perusahaan minyak Malaysia Petronas kepada PT Shell pada tanggal 16 Februari 2005. Malaysia semula mengklaim memiliki wilayah perairan Indonesia lebih dari 70 mil dari batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Belakangan Malaysia memperluas wilayahnya sampai
sejauh 2 mil. Dengan demikian, total luas wilayah Indonesia yang telah dicaplok Malaysia dengan 15,235 km persegi. Adapun titik penarikan garis batas pengakuan dimulai dari garis pantai Pulau Sabatik, Kaltim. Salah satu bukti Kaltim. Yang kedua, krisis multidimensional Indonesia. Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998 telah membawa akibat yang sungguh di luar perkiraan siapapun. Bahkan tak pula prediksi para ahli, membawa akibat yang sungguh di luar perkiraan siapapun. Bahkan tak krisis tersebut pada kisah lanjutannya berkembang meluas multidimensional atau ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kemudian identitas bangsa. Krisis ekonomi tersebut ditandai kesulitan memperoleh bahan pokok dan kesempatan kerja sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus gulung tikar dikarenakan krisis hutang akibat di depresi rupiah yang amat tajam dan mendadak. Sekian dari rangkuman yang saya bisa sampaikan. Para Mesanti Om.